Pembahasan atau permasalahan selanjutnya yang melibatkan barisan dan deret adalah anuitas. Anuitas adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Waktu antara pembayaran yang berurutan dan berdekatan itu disebut interval pembayaran. Lalu waktu mulainya interval pembayaran pertama sampai dengan terakhir itu disebut jangka pembayaran. Jadi misalkan seseorang meminjam uang di bank, salah satu cara melunasi utang tersebut adalah dengan membayar tiap periode atau misalkan setiap tahun, bulan, atau minggu. Nah, sejumlah uang yang dibayarkan itu jumlahnya harus sama. Jadi pembayaran dengan jumlah yang tetap besarnya itu disebut anuitas. Sehingga dalam suatu pinjaman, seseorang jika membayar dengan anuitas, maka anuitas itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian angsuran itu sendiri, kemudian bunga. Jadi anuitas adalah angsuran ditambah bunga. Maka secara umum, jika nilai tunai dari utang itu kita wakilkan dengan atau kita notasikan dengan N, lalu anuitas itu dengan A, dan persentasenya atau bunganya itu persentasenya dalam I, dan banyaknya anuitas berarti akan dibayar secara periode berapa lama. Jangkanya berapa lama itu adalah P. Maka rumus anuitas adalah N, atau ini adalah utang awal, dikali 1 per sigma, N sama dengan 1 sampai P, 1 ditambah I pangkat min N. Nah, nilai dari 1 ditambah I pangkat min N ini nanti kita akan lihat dari tabel. Telah disiapkan tabel, yaitu disebut sebagai tabel anuitas. Nah, sebagai contohnya, misalkan Pak Ali meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 5% per tahun. Pinjaman itu akan dilunasi dalam waktu 6 tahun dengan anuitas. Berarti kita akan menghitung anuitas pertama setelah 1 tahun itu dengan rumus, kita langsung saja, yaitu rumusnya A di sini ya. Ini adalah uraian rumusnya. Maka A sama dengan 1 juta itu dikali dengan 1 per. Jadi ini 1 per ini itu kita bisa lihat di tabel. Nah, di tabelnya nanti sudah tersedia ini untuk menentukan, jadi baris di atas ini untuk menentukan persennya. Jadi di sini adalah 5%. Nanti kita cari yang 5%. Kemudian di kolom pertamanya ini cari yang 6, berarti 6 tahun. Maka ini nilainya ada di sini. Nanti ada di sini nilainya. Dan dari tabel diperolehlah ini 1 per sigma N sama dengan 1 sampai 6, 1,05 pangkat min N itu adalah 0,1970175. Sehingga kalau dikalikan dengan 1 juta akan sama dengan Rp197.017,50. Nah, ini adalah anuitas. Berarti setiap tahun nanti selama 6 tahun setiap tahunnya membayar sebesar Rp197.017,50. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan rencanakan untuk angsurannya. Kita membuat rencana angsuran. Jadi rencana angsuran atau strategi pelunasan itu harus direncanakan. Itu disebut juga sebagai rencana angsuran atau rencana pelunasan. Nah, nanti ini terdiri dari angsuran ditambah bunga. Jadi kita akan menghitung dengan menyajikan anuitas yang mana tadi terdiri dari dua bagian, yaitu angsuran dan bunga. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada utang 800.000, dilunasi dalam waktu 4 tahun, berarti P-nya 4 tahun atau 4 kali dibayar ya. Lalu anuitas pertama, itu setelah 1 tahun bunganya 6% per tahun. Berarti kita bisa tentukan besarnya anuitas dan kita bisa membuat rencana angsuran. Maka besarnya anuitas langsung kita kalikan dengan rumus ini. Jadi
800.000 dikali 1 per sigma N sama dengan 1 sampai 4, 1,06 pangkat min N. Ini kita ambil min N-nya berarti ini min 4. Maka dari tabel diperolehlah 800.000 dikali 0,2885915. Ini hasilnya berarti besar anuitasnya atau pembayaran tetapnya setiap tahunnya adalah Rp230.873,20. Nah, menyusun rencana angsurannya itu kita akan menggunakan prinsip-prinsip bunga 6%. Angsurannya adalah anuitas dikurangi bunga. Kemudian sisa utang berarti utang awalnya dikurangi angsuran. Ini rumusnya ya. Kemudian jumlah semua angsuran harus sama dengan besar utangnya. Seperti itu. Maka kita mulai. Pada akhir tahun pertama kita hitung anuitasnya. Tadi sudah dihitung, maka ini anuitasnya Rp230.873,20 ya. Maka ini bunganya 6%. Jadi dikalikan utang awal 800.000. Maka hasilnya adalah 48.000. Ini bunganya. Maka angsurannya itu adalah anuitas dikurangi bunga. Jadi akan diperolehlah Rp182.873,20. Ini adalah besar angsuran. Maka sisa utang adalah ini utang awal dikurangi oleh angsuran. Ini akan sama dengan 617.126,80. Nah, ini digunakan untuk menentukan bunga selanjutnya. Tapi anuitas harus selalu tetap. Maka ini bunganya 6% dikali ini sisa utang. Jadi sama dengan Rp37.027,61. Nah, ini bunga, maka angsurannya itu adalah anuitas dikurangi bunga. Sehingga diperolehlah Rp193.845,59. Nah, sisa utangnya berarti tadi 617.126,80 ini dikurangi 193.845,59. Dikurangi angsuran yang sudah dibayar. Maka sisa utangnya menjadi 427.281,21. Maka ini adalah untuk menentukan bunga pada tahun ketiga, akhir tahun ketiga. Karena tadi sisa utangnya 423.000 sekian. Maka diperolehlah ini bunganya 25.000 sekian. Jadi angsurannya itu kurangkan, tetap anuitas dikurangi bunga. Maka ini menjadi Rp205.476,33. Sisa utangnya kurangkan lagi. Maka tadi sisa utang akhir tahun kedua dikurangi dengan angsuran untuk akhir tahun ketiga. Nah, untuk tahun keempat, akhir tahun keempat, anuitasnya tetap, berarti bunganya 6% dikali tadi sisa utang. Hasilnya adalah Rp13.068,29 ya. Kemudian angsurannya itu berarti tadi anuitasnya dikurangi oleh bunga. Jadi Rp217.804,91. Nah, sisa utangnya berarti Rp217.804,88. Tetapi angsuran yang kita hitung di sini kan 217.804,91. Maka karena sisa angsurannya atau sisa utangnya hanya segini, berarti dianggap sisa angsurannya adalah 217.804,88. Nah, ini kita bisa buat tabel seperti ini untuk mempermudahkan ini perhitungan atau melihat secara langsung bagaimana bunganya dan berapa yang sudah dibayarkan. Jadi angsuran ini harus merupakan jumlah seluruh utang. Lalu yang dibayarkan berarti harus tetap, yaitu bunga ditambah angsuran. Jadi ini tetap. Ini setiap tahunnya tetap. Kalau dijumlahkan hasilnya Rp230.873,20. Ini ya. Maka tabelnya seperti ini. Jadi bisa latihan dengan soal seperti ini. Selamat berlatih.